Ya pemirsa, seorang pemotor terjebak banjir lahar dingin di Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi sigap menolong hingga korban tak sampai terseret banjir. Oleng, 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 oleng. Layon kabeh. Warga membantu seorang pemotor yang terjebak aliran banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Alhamdulillah iso nyebrang Nur. Senajan foto perjuangan. Peristiwa menegangkan ini terjadi setelah warga tersebut nekat menyeberangi jalur aliran lahar meski arus masih cukup deras. Warga sekitar dengan sigap mendorong motor hingga pemotor tak sampai terseret derasnya aliran lahar dingin. Banjir lahar dingin terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat khususnya penambang pasir untuk selalu waspada dan tidak beraktivitas saat terjadi hujan. Himbauan terutama yang ada di kawasan Das Semeru atau di aliran Semeru sendiri, di Suditurang atau Sumbersari, ditujukan kepada penambang lokal atau penambang yang berizin atau masyarakat setempat di sana tetap berhati-hati. Dan Sementara itu, menurut surat edaran BMKG, cuaca buruk diprediksi masih akan terjadi di wilayah Lumajang dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau waspada karena banjir lahar dingin Semeru masih berpotensi kembali terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Jaya Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu 2 bulan pasca bencana banjir di Sumatera, sejumlah warga Pidijaya Aceh masih bertahan di pengungsian. Mereka tak bisa kembali karena hunian mereka rusak parah hingga hampir mustahil untuk diperbaiki. Seperti inilah kondisi para korban banjir bandang dan longsor di desa Musanah Raya, Kecamatan Murah II, Pidijaya Aceh. Selama hampir 2 bulan mereka masih bertahan hidup di tenda darurat yang dipasang di halaman musola desa tersebut. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka tak lagi dapat ditempati. Material lumpur setinggi atap rumah menimbun bangunan membuat permukiman rusak parah dan mustahil untuk dihuni kembali. Dengan alasan adanya para pengungsi tidur di dalam tenda milik BNPB. Saat malam tiba, suhu udara terasa dingin, sementara nyamuk dan debu menambah penderitaan mereka, terutama anak-anak dan lansia. Para pengungsi berharap pemerintah segera memperbaiki rumah-rumah mereka. Selain itu, mereka juga berharap adanya bantuan pembangunan sumber bor karena sumber air bersih di permukiman mereka ikut rusak diterjang banjir. Warga juga menantikan hunian sementara atau huntara agar segera dapat ditempati. Harapan ini kian mendesak mengingat tak lama lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Selama tinggal di tenda darurat, sejumlah pengungsi mengaku jatuh sakit akibat cuaca dingin dan paparan debu dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Banyak diantaranya mengalami batuk dan gangguan kesehatan lainnya. Mau nggak mau kami harus mau karena tempat lain nggak ada, rumah nggak ada, nggak mungkin kan di tenda di bulan puasa. Oke, ini berapa banyak Bu kira-kira Bu di sini Bu rumahnya yang tertimbun lumpur Bu? 70 lebih kakak. Semua sakit, orang tua pun sakit. Oh, ini karena apa? Banyak jamu atau dingin nih Bu? Cuaca mungkin debu, hujan. Dengan kondisi yang masih sangat memprihatinkan, para pengungsi menanti uluran bantuan serta kepastian tempat tinggal yang layak. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca robohnya jembatan di Banjarnegara, Jawa Tengah, ada sebanyak 8.000 jiwa yang terdampak. Warga yang terisolasi nekat bertaruh nyawa untuk menyeberangi derasnya arus sungai. Dengan penuh kehati-hatian, sejumlah warga Desa Petir, Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah harus melintasi derasnya aliran Sungai Kalisapi. Meski sangat berbahaya dan mengancam nyawa, warga mengaku tak punya pilihan lain.
Mereka nekat menyeberangi sungai demi bisa beraktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja hingga pergi ke sekolah. Kondisi ini terjadi setelah jembatan utama desa ambruk total. Jembatan tersebut runtuh setelah dilewati sebuah truk pengangkut pasir yang melebihi kapasitas beban. Warga enggan menggunakan jalan alternatif karena harus memutar sejauh 10 km dengan kondisi jalan yang rusak. Deg-degan, campur aduk Pak. Terpaksa nyebrang. Kalau ada jalan lain? Ada jalan lain, cuman takut itu jalannya di sana kan susah sekali. Lebih jauh ya jalan? Lebih jauh. Takut banyak orang jatuh dari sini. Sekolah mau ke pasar susah sekali, banyak orang jatuh, banyak orang yang ketakutan lah. Yang jelas banyak orang ketakutan. Aku harap semoga pemerintah harus memperbaiki jembatan ini. Rumah saya di situ kok mau jalan ke lewat alternatif Bulu Kuning nggak jauh sekali, susah sekali. Jemput cucu. Sebanyak 8.000 warga yang terdampak berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang roboh. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Dengan menggunakan rakit, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sambangi lokasi pengungsi korban bencana di Aceh Utara. Sementara itu, dalam peringatan Malam Isra Mi'raj di Kecamatan Ulum, Bupati Pidijaya mengajak masyarakat tumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Menggunakan rakit, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjamangi lokasi pengungsi korban banjir dan tanah longsor di Desa Risa Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Gubernur menggunakan rakit karena jembatan penghubung yang rusak belum diperbaiki. Kehadiran gubernur di pengungsian disambut warga. Gubernur Aceh meninjau tenda yang kini ditempati 27 kepala keluarga karena rumah mereka hilang tersapu banjir. Gubernur Aceh juga turut memberikan bantuan logistik untuk para pengungsi, serta uang tunai untuk anak-anak. Jadi akhirnya datang sekitar pukul 4:30 pagi. Kami berada di rumah, sudah terjaga, dan kami keluar sekitar pukul 5:15. Saya hanyut sekitar 100 meter di belakang masjid, sedangkan istri dan anak saya yang kecil sekitar 200 meter di bawah air. Kalau rumah sudah hanyut semua. Hanyut semua. Tempat rumah sudah jadi sungai. Sudah jadi sungai. Alhamdulillah kami gembira karena sudah dijenguk oleh pimpinan daerah kami. Sementara itu, Bupati Pidijaya Sibral Malashi menghadiri peringatan Malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah di Kecamatan Ulim. Peringatan Isra Mi'raj kali ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan, mengingat Kabupaten Pidijaya menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dalam sambutannya, Bupati Malashi mengajak masyarakat menjadikan momentum Isra Mi'raj sebagai sarana memperkuat keimanan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Dari Aceh Utara dan Pidijaya Aceh, Syukri Syarifuddin dan Jamal, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, Sherly menegur kepala sekolah terkait fasilitas yang tak sesuai. Ukur ulang tanah ini ukuran berapa? Karena ini bukan 1.000 meter persegi. 12.000 meter persegi. Bapak jawab 1.000. Jadi kepala sekolah nggak boleh asbun, Bapak. Bapak itu pemimpin tertinggi di sekolah ini. Kalau Bapak aja asal bunyi, apalagi mereka. Dalam kunjungannya ke sejumlah sekolah di Ternate, Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda yang menegur langsung Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ternate. Teguran lisan diberikan karena data yang diberikan tidak sesuai. Tak hanya itu, Gubernur Sherly juga mencatat laporan anak-anak soal guru yang sering absen. Di sini juga masih banyak guru-guru yang jarang masuk ke kelas. Oh, guru apa saja, mari? Kamu bercurhat ke orang yang tepat. Banyak ibu kayak ada guru yang sering termasuk di kelas, jadi jam kosong di kelas-kelas. Langsung sebut mata pelajaran.
lain-lainnya jarang gitu. Kadang masuk akal. Nggak boleh dimarah ya anaknya, dia berkata jujur. Kalau ada yang marah kamu, DM saya. Dalam kunjungannya, Gubernur Maluku Utara Shirley Chonda juga mengecek langsung fasilitas di sejumlah sekolah. Anaknya dia berkata jujur. Kalau ada yang marah kamu, DM saya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi menerbitkan SP3 pada kasus fitnah ijazah Jokowi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. SP3 ini diterbitkan usai mereka mengajukan permohonan restoratif justice dan bertemu Joko Widodo di Solo beberapa waktu lalu. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Terbitnya SP3 ini ibarat kado bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pasca menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Menurut Budi Hermanto, penerbitan SP3 bagian dari hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya membagi tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan iNews melaporkan.